Halo guys, lama tidak berjumpa ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Di tengah wabah begini, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan kesehatan, jaga jarak dan tetap di rumah saja ya. Nah, masih ingatkah kalian dengan produk yang satu ini? Kali ini kita akan membahas versi originalnya. Namun apakah produk original ini jauh lebih baik? Belum tentu. Produk ini jelas memiliki masalah yang hampir serupa namun tidak sebanyak versi MCH. Contohnya, yang paling mengganggu adalah bagian bawah dada dan juga bagian sayap di kepala yang masih longgar dan gampang terlepas. Padahal harga yang dimiliki sudah hampir mencapai 2 juta rupiah loh. Dan jangan salah, produk ini juga sama menyebalkannya. Perbedaannya di sini adalah high resolution model memiliki rangka dalam berbahan campuran plastik dan besi yang sudah jadi, dan kita hanya perlu meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh Bandai dengan memasangkan seluruh bagian armor yang masih berada di dalam runner. Yang kita harapkan dengan adanya rangka dalam berbahan campuran besi adalah figur yang kokoh. Tetapi jangan terlalu banyak berharap karena tetap saja model kit ini masih kesulitan untuk berdiri tanpa bantuan penyangga apabila terpasang dengan sayap. Untuk bentuknya jelas memiliki kesamaan dan tentu saja tanggapan saya tidak akan berubah. Bentuk dan desain dimiliki masih cukup keren. Namun yang membedakannya di sini adalah kualitas plastik yang jauh lebih baik serta warna yang lebih bagus. Bisa kalian lihat sendiri perbandingan warnanya di sini. Diwarnai dengan warna-warna gloss menunjukkan kesan mewah dari produk high resolution model milik Bandai. Warna yang dimiliki sudah cukup sesuai dengan gambar pada box art dan diwarnai dengan akurat tanpa perlu lagi dilipen. Hal ini seharusnya sudah sangat wajar mengingat berapa harga yang harus dibayar untuk dapat memiliki produk ini. Tapi kenapa ya tidak ada marking decal sama sekali? Tidak lupa juga, saya harus menerima kenyataan bahwa akan ada banyak bagian yang cukup sering terlepas dan ini sangat menyebalkan. Dan juga saya juga menerima produk yang cacat produksi seperti ini. Untuk artikulasi yang dimiliki cukup baik. Tetapi dengan terpasangnya sayap besar di punggungnya, tidak banyak pose yang dapat ditampilkan tanpa menggunakan action base. Ditambah sayap-sayap ini memiliki banyak sendi dan saya sendiri tidak yakin apakah dengan sendi sebanyak ini, bagian ini merupakan nilai positif atau negatif. Karena hampir setiap kali saya ingin mengganti pose sayap, saya harus berbingung ria dan kesulitan mengatur pose yang cocok. Model kit ini juga memiliki beberapa mode, mulai dari mode Gyro System yang bisa dikatakan mode-mode yang tidak eksis juga tidak akan masalah. Kemudian Entering Atmosphere Mode yang juga biasa ditampilkan hampir seluruh model kit dan action figure Wing Gyro Custom yang terkesan mainstream. Dan yang paling dinantikan adalah Neo Bird Mode, versi Wing Gyro Custom yang hanya dimiliki versi GFF dan High Resolution model. Tampilan bird mode yang dimiliki memang cukup keren dan percayalah, mode ini cukup melelahkan untuk ditampilkan. Saya tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh engineer Bandai saat mendesain sambungan antara perisai dengan backpack. Sambungan yang dimiliki cukup pendek dan kecil sehingga sambungannya terasa tidak erat dan tidak kokoh. Dan hal ini menjadi salah satu masalah di versi MCH. Ditambah lagi untuk mendisplay mode ini, di atas action base cukuplah beresiko. Kita diberi sebuah adaptor action base yang sama dengan adaptor master grade. Bisa kita lihat di sini betapa malasnya mereka untuk mendesain adaptor khusus yang lebih kokoh. Bobot model kit ini seharusnya jauh lebih berat daripada mayoritas model kit master grade Bandai. Sehingga saat menggunakan adaptor ini, baik di mode burung maupun mode bertarung, model kit ini tidak akan terpasang dengan kokoh di action base. Untuk aksesoris yang dimiliki masihlah sama dengan berbagai produk model kit Wing Gyro pada umumnya, di luar dari perisai yang sudah dapat dilihat pada bird mode tadi, yakni 2 buah Buster Rifle dengan warna yang kurang mewah saat disanding dengan warna keseluruhan model kit ini, 2 buah Beam Saber standar dengan handle berwarna putih dan efek melengkung berwarna hijau, serta beberapa jenis jari pengganti mulai dari jari bawahan untuk kepalan, kemudian kepalan terbuka, dan jari untuk memegang Buster Rifle, serta Beam Saber. Perbedaan dari kedua jari ini adalah adanya colokan penahan untuk Buster Rifle dan yang satunya tidak ada.
Oke, sampai di sini saya harus dihadapkan dengan masalah sulitnya model kit ini untuk memegang seluruh aksesoris yang ada dengan kokoh. Bayangkan saja, berjam-jam saat merekam video ini, saya habiskan untuk duduk berpikir dan berulang kali memasang kembali beam rifle yang tidak dapat terpasang dengan baik. Buruknya sambungan jari ke telapak tangan, sambungan jari ke buster rifle, dan juga panjangnya buster rifle membuat model kit ini kesulitan untuk menggenggam senjata-senjatanya. Bahkan Supernova sudah bisa memperbaiki masalah ini, dan saya tidak mengerti berapa banyak engineer Bandai yang mengerjakan produk ini sehingga mereka seakan tidak mencari solusi untuk memperbaiki masalah ini. Menggunakan satu buster rifle di masing-masing tangan sudah menjadi masalah yang cukup serius, apalagi ditambah harus menggabungkannya menjadi twin buster rifle. Saya tidak berhasil untuk menampilkan pose ini dan harus berakhir dengan kekecewaan yang sangat besar dan menghabiskan waktu beberapa jam dengan hasil nol besar. Maaf saja, saya tidak memiliki kesabaran yang lebih untuk hal ini, di mana Supernova mampu menyelesaikan masalah-masalah ini, tapi Bandai tidak mampu sama sekali. Beam Saber juga mengalami masalah yang sama. Genggaman jari untuk Beam Saber juga tidak cukup kuat, jauh sekali daripada apa yang dimiliki oleh high resolution model Astra Refer. Tidak lupa juga ada dua buah kabel pendek yang didapatkan, yang dimana tidak terdapat dalam versi MCH-nya. Kabel-kabel ini dapat dipasangkan di bagian buster rifle, kemudian disambungkan ke bagian backpack pada mode twin buster rifle. Tetapi saya tidak perlu pusing mencoba untuk memasangkannya lagi karena saya tidak peduli lagi dengan mode twin buster rifle yang tidak dapat saya tampilkan di sini. Ada sedikit gimmick yang diberikan untuk aksesoris ini. Ada bagian pegangan yang dapat dikeluarkan sehingga buster rifle dapat dijinjing. Buster rifle juga dapat disimpan pada bagian armor pinggang samping seperti ini. Itulah seluruh aksesoris yang kita dapatkan ketika memiliki model kit ini. Sayangnya tidak ada action vest yang khusus dan spesial untuk menemani model kit ini. Mengingat hal ini sama dan juga dialami seluruh lini high resolution model Bandai, walaupun kita dapat menggunakan action vest lepasan dari Bandai, sebenarnya kesan spesial dari high resolution model hanya sebatas dari desain yang berbeda daripada versi produk dari lini lainnya. Tidak ada salahnya juga jika mereka memberikan atau membuat sebuah action base khusus untuk lini high resolution seperti lini Metal Build. Nah, sampai di sini kita dapat melihat bahwa Bandai gagal dalam menjuguhkan produk high resolution kali ini. Dan kalau saya tidak salah, ini merupakan produk kedua dari lini high resolution model yang dimana pada produk pertamanya yakni Barbatos juga mengalami kegagalan. Maksudnya bukan dalam penjualan tapi dalam penyajian kualitas produk. Jika dibandingkan dengan produk ketiganya Astra Red Frame, kualitas snap feed yang dimiliki masih kurang kokoh, terutama pada bagian-bagian yang sudah disebutkan tadi. Dan itulah yang sangat mengganggu. Beli mahal-mahal kok kualitasnya masih jeblok begini. Tapi produk-produk kedepannya sudah mulai membaik. Contohnya High Resolution Astray, God, dan tentu saja Premium Bandai High Resolution Wing Gundam Endless Waltz yang jauh lebih baik daripada yang satu ini. Kesimpulannya, bagi kalian yang ingin membeli produk ini dan kalian punya uang lebih dan kamu kebetulan fans Wing Gel Custom dan tidak peduli dengan bagian-bagian yang sering copot, saya sarankan untuk mencoba beli lini GFF dari seri ini atau tidak usah sama sekali. Tentunya saya yakin kalian pasti tidak mau beli Gundam dengan harga hampir 2 juta untuk direkatkan menggunakan lem, bukan? Oh ya, Bandai, di mana Master Grade Wing Gel Custom versi 2? Apakah kalian tidak akan mempersiapkannya? Sekian ulasan kali ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ulasan ini sampai selesai. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan, jaga jarak dan tetap di rumah. Sampai jumpa.